Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Ini sebelumnya untuk para senior pun saya minta maaf sebelumnya ya, di awal video saya minta maaf. Untuk para pemula atau para junior pun, kalau saya dalam memberi keterangan ini kurang pas, saya juga minta maaf sebelumnya ya. Oke, langsung saja. Ini posisi saya di kebun yang dulu pernah saya rawat ya. Jadi saya bikin konten-konten itu selalu di kebun orang, tapi yang pernah saya rawat ya bosku. Emang perawatan dulu berapa ratus hektar Kang sampean. Nah, itu begini bosku, sedikit cerita dulu. Itu dulu saya emang untuk yang saya pegang sendiri itu orang 4 itu 120 hektar. Tapi itu ada yang 2 hektar, ada yang 7 hektar, ada yang Ada yang 10 hektar kayak gitu ya. Maaf. Ada 60 hektar yang saya pegang sendiri ya, terus ada 60 hektar lagi itu semacam pegangan saya tapi yang manen orang lain kayak gitu ya bosku. Kalau saya sendiri dulu grupnya itu orang 4 ya, terus saya istilahnya keluar dari istirahat dari manen. Kalau temennya yang satu itu masih manen, yang 2 masih manen, yang satu pindah ke kandang ayam atau merawat ayam, dan saya bertani terus membibit sawit itu ya. Oke, itu kenapa saya selalu kalau bikin konten itu di lahan-lahan orang itu, bukannya saya sok-sokan, itu emang saya pekerja kasar bosku ya, karena saya orangnya nggak sekolah, orang bodoh, jadi dapat kerjaannya yang kasar-kasar gitu ya. Nah, ini ada 2 hektar. Ini asal bibit dari cabutan bosku ya dulu. Jadi emang saya tidak ikut tanam, tapi bosnya itu bilang kalau ini dari cabutan. Terus asal bibitnya saya tanya, itu yang di rumah yang saya panen juga, itu di belakang rumahnya baru segini, satu egrekan satu egrek atau belum sambung ya, kayak gini ya bosku. Ini dipakai bibit. Nah, ini sekarang jadinya setelah umur 7 tahun kayak gini. 7 atau 8 tahun, ini nggak tahu sampai 10 tahun. Soalnya saya nggak tahu tahun tanamnya sih. Pertumbuhannya tidak rata, itu yang pertama ya. Terus ada yang pendek, ada yang tinggi kayak gini, ada yang masih dodosan kayak gitu pendek, terus ada yang sudah mulai egrek kayak gini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu buah. Nah, seharusnya ini kan kayak gitu buahnya, seharusnya ya kayak gitu. Nah, jadi seharusnya ini baru dinikmati hasil yang sesungguhnya gitu loh ya. Jadi saya sering menyarankan tuh itu. Tapi ini malah semakin tinggi malah semakin berkurang buahnya. Nah, adapun 1 atau 2 kayak gini, ini buahnya 3. Dan ini kalau diambil 1 itu kalau udah turun itu lama lagi itu yang sebelah sana karena masih muda. Terus itu juga ada 4 kayak gitu ya, tapi itu kosong kayak gini ya. Jadi istilahnya tetap ada risikonya, lebih-lebih kalau dari indukannya ini, indukan yang belum seberapa layak atau belum layak dipakai indukan. Nah, itu saya cerita ini di samping atau selain daripada perawatan ya. Kalau ini pupuk sebenarnya oke. Pupuk itu kalau nggak 4 bulan atau 5 bulan dipupuk kimia, dan ini ada pupuk kandangnya juga. Nah, seharusnya bagus kayak gitu ya bosku. Nah, seharusnya kayak gini
buahnya itu rata-rata, dan ini seharusnya untuk satu pokok itu harus ada minimal itu 5 atau 6 harusnya kan, kalau emang bibit dari asli kecambah kayak gitu ya bosku. Nah, dan saya pun tidak menjelekkan untuk bibit cabutan ya. Cuma saya selalu menyarankan, karena begini, bibit cabutan juga nggak semuanya jelek ya. Tergantung dari indukan, juga dari pemilihan bibitnya kayak gitu ya bosku. Nah, terus adapun ini yang mau buahnya mau agak lumayan, itu banyak yang buah ini apa namanya, buah landak. Nah gitu bosku ya. Nah kayak gini seharusnya, istilahnya maksudnya besarnya buah itu seharusnya udah kayak gitu rata-rata ya. Jadi inilah saya selalu menyarankan untuk Anda kalau cari bibit sawit, khususnya yang untuk pemula, itu yang asli dari kecambah gitu ya bosku. Nah terkadang kita begini, termakan omongan orang itu, karena orang itu nggak pasti dan nggak semuanya untuk rezeki ya. Rezeki itu juga kita lain-lain. Nah jadi terkadang kenyataannya punyaku ya bibit cabutan ya, apa istilahnya ya, lumayan panenan. Nah itu juga karena mungkin rezeki, atau pas dapat bibitnya mungkin dari indukan yang sudah emang usianya udah layak, ataupun bisa dari perawatan atau pemilihan bibit, atau asal indukan dari mana kayak gitu ya bosku. Cuma untuk pemula, khususnya untuk pemula ini, kalau saran saya lebih baik cari itu yang apa ya istilahnya, yang bibitnya itu emang asli dari kecambah. Oke bosku, mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Dan ini kemarin sempat orangnya ke rumah, jadi gini, ini mau apa, suruh aku merawat lagi katanya. Tapi aku sekarang udah nggak di pemanenan sawit, sedangkan saya sendiri punya sedikit aja dipanen orang sama kawan gandengan manen juga ya. Nah emangnya kenapa, kayaknya tetap ada yang manen. Nah kayak gitu bosku ya. Nah jadi katanya kemarin itu, bukan katanya, kemarin emang mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu saya sempat kesini. Emang ini lagi stres bosku ya, buahnya ini hilang lalu, karena ini waktu panen itu dapat cuma dapat berapa itu, 4 kintal kalau nggak salah ya. Nah terus saya sarankan begini, nah itu kalau sampan mau pulih lagi, mudah-mudahan lah ya, mungkin pulihnya itu pulih dalam artian itu harus ada pemulihan dulu, semacam perawatan gitu. Jadi saya minta digondrongkan dulu. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, maksudnya jangan turun pelepah turun buah, karena ini dari setelah aku dulu ini langsung turun pelepah turun buah. Nah terus yang kedua, itu jangan menurunkan buah mengkal kayak gitu ya. Jangan menurunkan buah mengkal, karena itu juga akan menjadi penyebab stresnya pokokan sawit kita, atau kebun atau sawit kita gitu ya. Jadi kayak gitu saran saya sama bosnya, saya kasih saran gitu aja. Jadi kalau kita panen sawit itu usahakan panen tuh ambilan yang merah-merah. Selain nggak stres untuk pokok itu, apa namanya itu, buahnya mau besar. Nah terus saya suruh sedikit menggondrongkan maksudnya jangan turun pelepah turun buah, itu untuk satu tahap. Jadi biar ini agak pulih dulu ya. Nanti kalau buahnya udah mulai ada, mulai muter atau mulai berbuah, nanti di pruning. Nah di pruning ini nanti setelah itu untuk pemanenan yang masih dodos, itu jangan langsung turun pelepah turun buah, tapi jangan juga sampai gondrong terlalu panjang, karena ini biarpun sampai tua, sampai kering-kering kayak gitu, itu tetap makan pupuk gitu ya bosku. Nah mudah-mudahan untuk keterangan yang sedikit ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita. Itulah saya kasih sedikit contoh kenapa saya selalu menyarankan Anda kalau mencari bibit atau mau membeli bibit sawit itu
carilah bibit sawit yang minimalnya itu dari kecambah. Oke. Sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.